Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani, Stambuk 130 2021 0195, kelas B3, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Baik, pada video kali ini saya akan membacakan hasil kerja saya proyek kedua dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Objek. Nah, pada proyek kedua ini, di mana akan kita gambarkan spesifikasi kebutuhan sesuai problem area yang telah dideskripsikan sebelumnya pada proyek 1, yaitu aplikasi YouTube. Nah, ke dalam bentuk domain data, bisnis model dan prototype antarmuka. Kemudian dibuatkan dalam dokumen model analisa sesuai dengan langkah-langkah analisis menggunakan metode USDP. Baik, nah ini domain data dengan kelas diagram menurut saya untuk aplikasi YouTube di mana pengguna terdapat user ID, username, email, video, saluran, like, dan komentar. Nah, domain data dengan kelas diagramnya itu di mana pengguna sebagai representasi dari entitas pengguna yang terdiri dari atribut user ID, primary key, username, dan email. Kedua itu video, representasi dari entitas video yang terdiri dari atribut video ID yang primary key, judul, deskripsi, tanggal unggah, durasi, dan user ID, project key, dan menghubungkannya ke entitas pengguna. Ketiga yaitu saluran, representasi dari entitas saluran yang terdiri dari atribut saluran ID, primary key, nama saluran, deskripsi, dan user ID, project key yang menghubungkannya ke entitas pengguna. Like, representasi dari entitas like yang terdiri dari atribut like ID yang menjadi primary key, video ID sebagai foreign key yang menghubungkannya ke entitas video, dan user ID foreign key yang menghubungkannya ke entitas pengguna. Yang kelima yaitu komentar, di mana dari entitas komentar yang terdiri dari atribut komentar ID, primary key, isu komentar, tanggal komentar, video ID, origin key yang menghubungkannya ke entitas video, dan user ID origin key yang menghubungkannya ke entitas pengguna. Selanjutnya, bisnis model, di mana bisnis model yang pertamanya itu iklan atau advertising, di mana itu iklan atau advertising yang melibatkan menayangkan iklan kepada pengguna selama mereka menonton video di platform, dan perusahaan atau individu yang mengiklankan membayar YouTube untuk menampilkan iklan mereka. Terus penghasilan dibagi antara YouTube dan pembuat konten. Yang kedua yaitu program mitra YouTube atau YouTube Partner Program, di mana pembuat konten memenuhi syarat dapat bergabung dalam program mitra YouTube dan memonetisasi video mereka melalui iklan yang ditempatkan di video mereka. Dan pembuat konten ini mendapatkan pembayaran berdasarkan jumlah tayangan dan pendapatan iklan yang dihasilkan dari video mereka. Yang ketiga yaitu berlangganan saluran atau channel membership, yang dimana pembuat konten ini menawarkan berlangganan bulanan kepada penggemar mereka. Penggemar yang berlangganan mendapatkan manfaat khusus seperti emoji eksklusif, badge, dan akses ke konten eksklusif. Dan pembuat konten dapat mendapatkan pendapatan dari biaya berlangganan yang dibayarkan oleh penggemar. Yang ketiga, yaitu YouTube Premium, di mana pengguna dapat berlangganan layanan berbayar YouTube Premium yang menghilangkan iklan, memberikan akses ke konten eksklusif, dan memungkinkan pengunduhan video offline.
Dan YouTube Premium membagikan pendapatan langganan dengan pembuat konten berdasarkan jumlah waktu yang dihabiskan penonton di saluran mereka. Yang kelima yaitu penjualan dan merchandising. Di mana di sini pembuat konten dapat menjual merchandise seperti kaos, barang-barang fashion, atau produk lainnya melalui toko online yang mereka integrasikan di YouTube, dan pendapatan berasal dari penjualan produk tersebut dan terkait dengan merek atau konten pembuat konten. Yang selanjutnya itu funding atau crowdfunding, di mana pembuat konten dapat meminta dukungan finansial langsung dari penggemar mereka. Terus dapat diperoleh dari sumbangan langsung yang diberikan oleh penggemar sebagai bentuk dukungan finansial. Itu tadi bisnis model. Nah, kemudian prototype antarmuka. Di sini saya tampilkan prototype antarmuka pada saat contoh kecil prototype antarmuka untuk masuk ke YouTube dan ingin menonton video atau mendengarkan apa yang ingin didengarkan oleh seseorang tersebut. Di sini saya menampilkan untuk menonton ayat yang seperti gambar. Nah, di sini kita bisa like atau suka kepada video tersebut. Terus kita bisa komen nih. Kita klik ini komen, terus kita masukkan komen di sini. Lalu enter. Nah, kemudian analisis menggunakan metode USDP atau User Centered System Design Process, yang merupakan suatu metode desain yang berfokus pada pengguna dan melibatkan pengguna dalam setiap tahapan pengembangan sistem. Yang pertama itu understand atau pahami, di mana kita memahami kebutuhan dan ekspektasi pengguna terhadap aplikasi YouTube. Yang kedua, spesifikasi yang mendokumentasikan persyaratan dan spesifikasi berdasarkan pemahaman terhadap kebutuhan pengguna. Yang ketiga, desain, di mana membangun desain antarmuka pengguna yang ramah pengguna dan memahami kebutuhan pengguna. Yang keempat, develop, yaitu atau bisa dibilang mengembangkan, yaitu membangun aplikasi berdasarkan desain dan spesifikasi yang telah dibuat. Yang selanjutnya, deploy atau terapkan, meluncurkan aplikasi ke pasar atau pengguna akhir. Yang keenam, evaluasi, di mana mengevaluasi pasca peluncuran untuk mengidentifikasi keberhasilan dan peluang perbaikan. Kesimpulan, penggunaan media online kini berkembang pesat dan signifikan. Dengan bantuan pengguna aktif online pada salah satu program YouTuber, seseorang dapat menerima berbagai informasi dari internet, namun tidak semuanya dapat dipahami oleh khalayak yang dituju. Buat konten yang menarik secara visual, selain konten video yang diposting di YouTube akan menyebarkan informasi yang akan dilihat oleh audiens yang dituju, meskipun hanya sekilas. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.